Beberapa puluh tahun yang lalu, kita punya sumber informasi sebatas koran, majalah, radio, dan yang paling canggih, televisi. Itu pun informasi yang sudut pandangnya cuma 1-2. Kalau kita bandingkan dengan kondisi di zaman sekarang, dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, hidup kita saat ini dikelilingi oleh banyak sekali sumber informasi dengan beraneka ragam perspektif atau sudut pandang. Dan bedanya lagi, informasi di masa kini nggak cuma disampaikan oleh apa yang kita sebut wartawan yang bekerja di perusahaan media, tetapi siapapun bisa menyampaikan informasi hanya dengan modal akses internet. Dan orang itu bisa aja loh merupakan orang terdekat kita seperti anggota keluarga. Sayangnya, kuantitas informasi yang berlimpah itu sering nggak seimbang dengan kualitas informasi yang baik. Banyak banget informasi palsu atau hoax yang bertebaran. Banyak juga informasi yang mengandung penggiringan opini yang bisa bikin orang-orang mengambil tindakan dengan kurang bijaksana. Maka dari itu, di abad ke-21 yang sering disebut era informasi dan teknologi ini, kita sangat memerlukan kemampuan yang bisa bikin kita mampu menganalisa informasi dengan baik dan benar. Kemampuan itu biasa disebut dengan critical thinking atau berpikir kritis. Kita akan membahas tentang berpikir kritis. Dikutip dari laman Monash University, berpikir kritis adalah cara berpikir yang mendalam di mana kita nggak menerima gitu aja, tetapi mempertanyakan, menganalisa, dan mengevaluasi apa yang kita baca, dengar, katakan, atau tulis. Sedangkan menurut Paul Chenge, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisa fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa berpikir kritis itu nggak sama dengan menghafal atau mengumpulkan banyak informasi. Karena orang yang daya ingatnya baik dan punya banyak fakta belum tentu seorang pemikir kritis. Tetapi, seorang pemikir kritis adalah dia yang mampu menyimpulkan apa yang dia ketahui, tahu cara memanfaatkannya untuk memecahkan masalah, dan mampu mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Lantas apa aja sih manfaat dari berpikir kritis? Dengan berpikir kritis, kita bisa untuk nggak mudah tertipu hoax atau informasi yang salah, bisa melakukan introspeksi tentang adanya kemungkinan bias di dalam sebuah informasi, bisa lebih jitu dalam membuat keputusan, bisa lebih mudah meyakinkan orang lain lewat argumen, bisa dewasa dalam berargumen, dan menilai berita, iklan, bahkan rekam jejak orang lain dengan lebih baik. Jadi nih ya, minimal dengan berpikir kritis dijamin deh kita nggak akan tertipu sama SMS semacam ini nih. Kita juga nggak akan percaya gitu aja dengan apa yang di-share di Facebook, Instagram, Twitter, atau grup-grup WA. Intinya, ketika kita menemukan informasi, kita akan mempertanyakan dulu kebenarannya, kemudian menganalisa dan mengevaluasinya. Selain itu, kita pun akan mencari sumber lain biar bisa mencerna informasi itu dari berbagai sudut pandang. Sehingga kita bisa mengambil keputusan secara logis dan tepat. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita bisa berpikir kritis? Berpikir kritis bisa dilatih dengan cara selalu bertanya, bahkan hingga sedetail mungkin. Yang kedua, menjadi pendengar atau pembaca yang aktif sehingga betul-betul bisa memahami isi sebuah informasi. Yang ketiga, kita mengevaluasi fakta, artinya memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, kita berusaha mencari alasan atau sebab akibat yang logis. Berpikir kritis memang baik, tetapi bagaimana bagi kita, kaum santri dan semacamnya yang terbiasa menerima apapun, baik informasi maupun perintah dari guru atau kiai tanpa menyangkal dan tanpa membantah? Sikap menerima apapun ini dikenal dengan sebutan sendiko dawuh. Mari kita berkenalan dengan Gus Arif Ridwan Akbar. Saya Arif Ridwan Akbar dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Gus Arif aktif mengajar santri-santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Beliau ahli di bidang fikih dan usul fikih, dan saat ini beliau tercatat sebagai salah satu Dewan Rois Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, yakni lembaga yang menjadi wadah santri mendiskusikan persoalan-persoalan syariat. Kita akan tanya kepada beliau,
Apa itu sendiko dawuh? Jadi sendiko dawuh itu adalah suatu perwujudan dari bentuk ketaatan. Taat terhadap dawuh dan sikap dari orang yang dihormati, terutama masyayikh atau ulama. Namun harus disertai dengan rasa ikhlas dan harapan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu orang-orang yang memberikan dawuh atau sikap tadi itu, baik dari masyayikh atau ulama. Dengan sendiko dawuh, santri mengikuti apa kata kiai. Santri membuntut pada kiai. Sendiko dawuh mirip dengan apa yang disebut dengan inherited opinion, yakni mempercayai sesuatu karena ada seseorang yang mengatakannya. Tetapi, kenapa ya sendiko dawuh diterapkan? Karena bagi kita sebagai manusia yang beragama Islam itu sangat ingin hidupnya berkah, ilmu yang selama ini kita pelajari di pondok pesantren itu juga berkah dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Di antara caranya adalah dengan taat, tunduk patuh terhadap segala apa yang didawuhkan oleh kiai-kiai kita, oleh masyayikh kita dan para ulama. Dan meski sendiko dawuh itu penting, tetapi penerapannya yang paling penting adalah dalam hal yang berkaitan dengan keilmuan atau pendidikan. Yang paling utama adalah dalam hal pendidikan. Yang paling utama adalah dalam hal pendidikan. Untuk di luar itu dipersilahkan, baik diikuti tetap sendiko dawuh terhadap apa yang disampaikan oleh masyayikh kita dan ulama-ulama kita. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk melanggar. Karena yang paling utama itu adalah saat kita belajar dan ketika dawuh-dawuh itu berkaitan dengan keilmuan. Dalam kenyataan, mungkin ada kondisi yang bikin kita bisa menerapkan sikap berpikir kritis, dan ada juga kondisi lain yang mengharuskan kita untuk sendiko dawuh. Tetapi bagaimana jika kita berada dalam kondisi yang mengharuskan kita berpikir kritis dalam satu segi, sekaligus harus sendiko dawuh? Mana yang harus kita dahulukan? Padahal berpikir kritis nggak bisa loh dilakukan bersamaan dengan sendiko dawuh. Kalau kita berpikir kritis adalah untuk memfilter, menyaring hal-hal itu apakah benar ataukah salah atau bohong, maka itu sudah tepat, sudah tepat dan sudah sesuai dengan hadis Nabi itu, kafabil mar'i kadziban ayyuhadditsa bima sami'an. Itu adalah dasar utama. Kita harus tabayun, mencari dulu, berpikir kritis untuk mencari hal yang benar yang mana, yang bohong yang mana. Karenanya saat kita tertuntut untuk berpikir kritis dan saat itu pula ada dawuh dari masyayikh kita atau ulama kita mendahulukan tetap sendiko, taat dan pasrah terhadap apa yang didawuhkan oleh masyayikh kita. Tetap itu, karena mereka yang lebih tahu dan lebih sempurna segalanya. Oke, kita sudah tahu apa itu berpikir kritis dan apa itu sendiko dawuh. Tinggal kita yang menentukan dalam kondisi tertentu mana yang harus kita terapkan dan mana yang tidak bisa kita terapkan.